Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Nazar, NIM 2042287. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keuntungan dan indikator active learning. Yang pertama, keuntungan active learning. Penerapan model active learning dalam pembelajaran sangat disesuaikan dengan karakteristik siswa. Pembelajaran active learning itu sendiri memiliki beberapa kelebihan untuk mengatasi masalah belajar siswa, sehingga proses pembelajaran akan mudah untuk dipahami. Menurut Warsono dan Haryanto, kelebihan dari active learning antara lain: yang pertama, lebih mengacu kepada pembelajaran berdasarkan pengalaman. Yang kedua, lebih banyak pembelajaran aktif di kelas-kelas dengan banyak menghadirkan semarak, seperti lebih banyak bersuara tetapi bukan ribut, dan gerak-gerakan siswa dalam melakukan sesuatu, bercakap-cakap, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Yang ketiga, guru lebih menegaskan tanggung jawabnya di dalam mentransfer kepada para siswa hasil kerja guru yang meliputi penetapan tujuan pembelajaran, pemeliharaan catatan kemajuan belajar siswa, pemantauan belajar siswa, dan evaluasi. Dan yang keempat ialah lebih menekankan kepada aktivitas yang mengembangkan demokrasi di dalam kelas dan menjadi model pelaksanaan demokrasi di sekolah. Yang kelima ialah lebih memberikan kesempatan terciptanya pembelajaran kooperatif dan kolaboratif, mengembangkan kelas sebagai komunitas yang saling bergantung satu sama lain. Memasuki materi yang kedua ialah indikator active learning. Nah, untuk melihat terwujudnya active learning, proses pembelajaran active learning di dalam proses pembelajaran, ada beberapa indikator active learning yang dapat kita pelajari. Dari indikator ini dapat kita ketahui tingkah laku mana yang muncul dalam suatu proses pembelajaran. Indikator tersebut dapat dilihat dari 5 segi atau 5 sudut pandang. Yang pertama yaitu dari sudut pandang siswa. Dari sudut pandang siswa dapat kita ketahui yang pertama keinginan, keberanian menampilkan minat dan kebutuhan dalam permasalahannya. Yang kedua, keinginan, keberanian dan kesempatan untuk berpartisipasi di dalam pembelajaran. Yang ketiga, penampilan berbagai usaha dan keaktifan belajar dalam menyelesaikan kegiatan belajar mengajar sampai mencapai keberhasilan. Yang keempat, kebebasan untuk melakukan hal tersebut di atas tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Nah, masuk dari sudut yang kedua, yakni dari sudut guru. Yang pertama, adanya usaha mendorong, membina gairah belajar siswa dan partisipasi siswa secara aktif. Yang kedua, guru tidak mendominasi kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar menurut cara dan keadaan masing-masing. Yang keempat ialah guru menggunakan berbagai jenis metode pembelajaran serta menggunakan berbagai media. Masuk ke sudut yang ketiga, yakni dari sudut program. Yang pertama, tujuan instruksional serta konsep maupun isi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, minat dan kemampuan peserta didik. Yang kedua, program yang cukup jelas sehingga dapat dimengerti oleh siswa. Yang ketiga, bahan pembelajaran mengandung fakta atau informasi, konsep, prinsip dan keterampilan. Masuk ke sudut pandang yang keempat, yakni dari sudut situasi belajar. Yang pertama, adanya hubungan yang erat antara guru dengan siswa, guru dengan guru dan siswa dengan siswa. Yang kedua, siswa memiliki motivasi yang kuat untuk belajar dan memiliki kebebasan untuk mengembangkan cara belajar masing-masing. Masuk ke sudut pandang yang terakhir, yakni dari sudut pandang sarana. Dari sudut sarana belajar. Yang pertama, sumber belajar bagi siswa. Yang kedua, fleksibilitas waktu untuk melakukan kegiatan belajar. Yang ketiga, dukungan dari berbagai media pembelajaran. Yang keempat, kegiatan siswa tidak terbatas di dalam kelas tetapi juga di luar kelas. Dengan adanya indikator-indikator tersebut,
maka akan lebih memudahkan bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Setidaknya memberi rambu-rambu bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran active learning. Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahaminya dan kita bisa belajar bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.